Apa sekarang kamu sudah mencintai Aisyah? Sebaiknya aku nggak usah jawab pertanyaan Bianca. Aku nggak mau sakitin perasaan dia. Aku cinta sama kamu, Bianca. Kamu gak usah mikir macam-macam. Perasaan aku ke kamu gak akan pernah berubah. Aku berangkat ya. Kenapa kamu nggak jawab, Mas? Apa karena kamu? Apa karena kamu udah mencintai Aisyah, jadi kamu nggak bisa jawab? Kamu nggak mau jawab karena kamu takut nyakitin perasaan aku, kan? Sama Karisa, non Karisanya. Ada anak papa nih yang cantik ada di sini. Lagi main ya? Iya, Pak. Papa mau berangkat ke kantor dulu. Oke, jangan lupa oleh-olehnya ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak. Dadah, Papa. Ya. Oke. Dadah, Papa. Kenapa Aisyah terus membayangi ingatan aku? Manisnya kamu, kebaikan kamu, dan yang paling menyentuh hati aku adalah kesabaran dan ketabahan kamu. Apa sekarang kamu sudah mencintai Aisyah? Apa memang aku sudah mencintai Aisyah? Aisyah. 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 Mbak, Aisyah ada yang mau aku omongin sama kamu. Iya, iya, masukin Mbak. Sebentar, Pak. Mbak diminum dulu ya. Kamu tau gak sih, setia adik tirinya Mas Dimas itu datang ke Indonesia itu buat apa? Waktu itu sih Mas Dimas cerita katanya Mas Setia datang ke Indonesia karena dia mau cari pelaku pembunuhan adiknya. Kamu tau gak siapa adiknya Setia? Hans. Hans.
Ya Allah, gimana seandainya Mas Dimas sampai tahu soal ini? Hal seperti ini mana mungkin bisa disembunyiin selamanya. Cepat atau lambat, Mas Dimas, Bu Lydia dan Mas Setia pasti akan tahu kalau aku pernah dipenjara karena kasus pembunuhan saudara dari Mas Dimas. Dan saat mengetahui itu, dia pasti akan marah dan benci banget sama aku. Aisyah, kalau masalah ini terbongkar, kamu akan bilang apa? Pasti kamu akan jujur kan kalau bukan kamu pelakunya? Pasti kamu akan jujur kan? Kalau aku pelakunya. Kamu gak akan mungkin mau kehilangan Mas Dimas. Kamu pasti akan kasih tahu mereka kejadian yang sebenarnya. Iya kan? Apalagi sekarang kamu bisa kedua ya Mas Dimas, dan itu artinya aku adalah saingan buat kamu, dan kamu gak akan mungkin mau kehilangan Mas Dimas. Kamu pasti akan bilang kalau aku pelakunya kan? Iya kan? Enggak, Mbak. Dulu aku janji sama Mbak kalau aku nggak akan bilang sama siapa-siapa. Begitupun dengan sekarang, Mbak. Aku nggak akan bilang sama siapapun. Bahkan jika semuanya tahu yang sebenarnya, aku bakal tetap mengaku di hadapan semuanya kalau aku adalah pembunuhnya. Aku pelakunya, Mbak. Tapi Mbak Bianca, gimana? Mbak bakal bongkar semuanya. Aisyah, kalau dari dulu sampai sekarang kita bisa merahasiakan ini, kenapa kita nggak bisa merahasiakan ini untuk selamanya? Aku mohon sama kamu. Tapi aku nggak bisa bohong sama Mas Dimas, Mbak. Atau gini aja, Mbak. Aku bakal ngaku sama Mas Dimas kalau aku kena di penjara karena ngebunuh orang. Tapi aku nggak akan bilang kejadian sebenarnya seperti apa, Mbak. Enggak. Aisyah nggak boleh bicara soal ini sama Mas Dimas. Aku takut. Iya, kalau Mas Dimas percaya sama Aisyah. Kalau enggak, gimana kalau nanti dia berusaha untuk menyelidiki dan semuanya terbongkar kalau akulah pelakunya. Mbak, Jangan, Aisyah, jangan. Kamu jangan bilang sama Dimas. Kamu tolong jangan bilang sama siapa-siapa, tolong. Kamu jangan bongkar rahasia kita. Aku mohon. Aku gak sanggup kehilangan Mas Dimas. Aku gak sanggup. Aku gak bisa. Aku mohon sama kamu. Lagi juga masalah ini tuh juga belum tentu terbongkar. Kita hanya harus menjaga rahasia kita untuk selamanya. Bisa kan, Aisyah? Aisyah, aku mohon sama kamu. aku bohong sama Mas Dimas. Kamu gak bohong sama Mas Dimas. Kan dia gak pernah nanya. Kamu gak perlu bohong sama dia. Kamu cuma perlu gak usah bahas soal
lagi sama Mas Dimas, itu aja. Tapi Mbak, kalau Mas Satya cari tahu terus dan akhirnya tahu kalau aku pelakunya, gimana Mbak? Aku nggak mau dipenjara lagi Mbak, aku nggak mau. Aku takut banget. Aisyah, aku tahu kamu takut, aku juga takut. Aku juga takut sama. Untuk saat ini aku benar-benar belum bisa berpikir. Tapi aku janji aku akan cari jalan keluarnya. Aku janji. Tapi tolong kamu harus rahasiakan ini dulu sampai aku ketemu jalan keluarnya. Aku akan pikirkan cara. Aisyah, tolong percaya aku. Iya, Mbak. Aisyah. Makasih, Aisyah. Makasih. Bianca, tunggu. Kenapa, Ma? Bianca, kamu barusan dari mana? Bianca, Ya, dari mana? dari pavilion Aisyah. What? OMG. Aduh. Mama, kenapa sih kok dipukul? Biar otak kamu yang geser itu balik lagi ke posisi semula. OMG, Bianca. No, Mama tuh bener-bener gak habis pikir ya sama kamu ya. Dan Mama gak bisa ngertiin maksud kamu itu apa. Kok bisa-bisanya kamu malah datang ke pavilion pelakor itu? Maksud kamu itu apa? Hah? Perempuan kampung itu udah nyakitin hati kamu, Bianca. Dia udah merebut suami kamu. Jadi buat apa kamu datangin lagi ke pavilionnya? Kebetulan tadi ada sesuatu yang harus Bianca ceritain sama Aisyah. OMG, kamu cerita sesuatu ke dia. Oke, Bianca. Mama lihat, semalam itu kamu memang gelisah. Tapi kan ada Mama. Kamu punya Dimas. Jadi ngapain kamu cerita sesuatu? Justru harusnya kamu tuh ceritanya ke Mama. Iya, Mama sayang. Maafin Bianca ya, Ma. Cuma untuk cerita yang satu ini kayaknya Bianca lebih nyaman kalau cerita sama Aisyah. Oh no. Oh no, Bianca. Mama gak salah dengar ini. Kamu ngomong kamu lebih nyaman bicara cerita sama si Aisyah. Ampun ya, Mama benar-benar minta ampun sama kamu. Gimana caranya supaya Mama itu bisa sabar kalau kamu terus-terusan seperti ini? Hah? Kamu ingat omongan? Mungkin kali ini itu dia belum ada pengaruhnya dalam kehidupan kamu. Tapi kalau dia berhasil sedikit saja mengambil hati Dimas, maka dia akan berhasil ngerebut hati suami kamu sepenuhnya. Bianca, remember dengan omongan Mama ini. Jangan salahkan Mama kalau pada akhirnya kamu yang akan tersingkirkan.
udah selesai bicaranya. Aku pamit ya. Bianca. 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 OMG. Hi. Kenapa sekarang Bianca itu jadi keras kepala banget ya? Udah kayak batu. Gak habis pikir. Perasaan semua yang saya omongin itu adalah demi kebaikan dia sendiri. Kok kayak saya nyakitin dia jadinya ya?